Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timo Muhammad Ikram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia. Jadi di sini saya akan insyaallah akan menyelesaikan tugas UAS dari Bu Mulyawati, MK Pembangunan Politik. Ya, jadi sebelum ke tema, jadi kita harus lebih tahu juga tentang apa itu pembangunan politik. Jadi kalau kita bilang pembangunan ini jadi struktur atau fondasi dari baik di bidang keagamaan bisa kita bilang, atau pembangunan seperti tempat umum bisa kita bilang juga, ataupun dalam konteks pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sedangkan politik berarti kekuasaan. Jadi pembangunan politik itu suatu fondasi atau struktur baik di bidang pendidikan atau dalam berkelanjutan dalam konteks kekuasaan. Bagaimana cara pemerintah dalam menstabilkan tujuannya atau tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat. Jadi seperti saya bilang tadi, di sini saya mengambil tema pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia. Jadi menurut data yang sudah saya ambil di internet ya. Jadi bahwasannya itu ini saya dalam konteks pendidikan. Jadi bahwasannya itu setiap negara kita ini pasti membagi dana atau anggaran dalam pembangunan pendidikan di setiap daerah. Ini karena dari dari data. Jadi itu dalam konteks negara. Jadi negara kita ini memberikan anggaran yang disebut APBN atau BPD. Jadi masing-masing itu minimal 20% dari APBN ya. Jadi mungkin untuk anggaran dari pendidikan ini setiap daerah ini tercapai dalam angka itu 225 triliun. Jadi kalau kita bilang dalam konteks itu nggak akan mungkin di setiap daerah. Saya contohnya nih seperti Aceh ya, nggak akan mungkin pembangunan sekolah itu nggak dihidupkan, nggak mungkin, pasti bisa hidup tuh. Tapi semua itu berhubung juga kepada pejabat daerah kita, kayak mana dia membangun pendidikan di setiap daerahnya itu. Jadi seperti yang saya lihat di daerah saya, untuk konteks pendidikannya itu alhamdulillah sudah mulai ada lah, sudah ada di setiap kampung-kampung, sudah ada dibangun SD
ya kan, SMP maupun SMA. Jadi apalagi ini maaf kali, apalagi kalau di daerah kampung ini kan masih kurang kali pendidikannya. Jadi dengan adanya pemerintah dalam upaya membuat anak-anak atau generasi muda kita ini berwawasan tinggi. Jadi orang dinas atau orang pejabat ini membangun sekolah-sekolah di setiap daerahnya, daerah perkampungan. Jadi membuat anak-anak ini ya wajib untuk bersekolah, karena anak-anak inilah yang menjadi generasi penerus bangsa kita, seperti yang dicantumkan di Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29A. Jadi yang saya ambil kesimpulannya bahwasannya itu pendidikan itu adalah hak dari setiap rakyat atau masyarakat kita. Jadi setiap kita ni memiliki hak dalam konteks pendidikan. Itu sudah ada dicantumkan di pasal 29A. Jadi apabila pemerintah tidak memberikan hak kepada rakyatnya, jadi dalam konteks hukum ya bisa dituntut. Jadi sekian saja dari penjelasan singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.